Yang jelas Bandung sih sebenarnya bukan ngejelekin, tapi gue pernah nyobain minum metadon di Tasik, gue pernah nyobain minum di Jogja, gue pernah nyobain minum di Jakarta, nggak seribet yang ada di Bandung. Dan itu pun keluar juga dari mulut yang dari luar kota. Misal datang ke sini, loh kok di Bandung kayak gini? Riweuh pak, pak asli riweuh. Kayak yang harusnya bisa simpel dipersulit. Iya, ketemu lagi sama saya Patri Handoyo. Saya sekarang ditemenin sama Chandra. Chandra, nanti kita kenalan lebih banyak ya. Okay. Tapi izinkan kami untuk buka masker dulu, karena ini jaraknya juga udah aman. Kali ini kita mau ngobrolin soal metadon, teman-teman. Apa itu metadon? Nah, metadon itu sebenarnya ini obat yang punya sejarah panjang ya. Pertama kali disintetisin tahun 30-an di Jerman waktu itu untuk mengatasi kekurangan opioid. Opioid itu turunan opium yang dijadiin morfin, pereda sakit lah gitu, nyeri. Dan ketika itu ya memang opium termasuk di Jawa sendiri itu waktu zaman penjajahan itu menjadi komoditas gitu ya, menjadi komoditas dagang gitu yang dari India dan seterusnya itu dijual dan menjadi orang tahu itu sebagai pereda rasa sakit, sebagai obat lah ya, sebagai obat. Legal ya? Legal. Pada saat itu legal. Opium itu legal. Tapi kan gitu, jadi dia perdagangan internasional. Nah, Jerman waktu itu tahun 37-an itu kan perang ya, Nazi kan. Nah, dia di embargo dari berbagai macam negara, makanya mereka ngembangin opioid sintetis yang kemudian kita kenal namanya sekarang sebagai metadon. Dulu namanya Dolopin, merek itu ya, merek dagang, tapi nama generiknya itu metadon. Nah, teman-teman, Chandra ini lu disebutnya senang sebagai apa? Pasien, pengguna atau pasien ya? Kalau rumah sakit pasien terapi rumatan metadon. Yep. Dia udah lama banget nih pakai metadon. Lu dari kapan pakai metadon? 2006. Jadi pasien itu 2006 ya? Awal-awal ada di Bandung langsung. Gitu. Bisa ceritain nggak, Chan? Kenapa lu akhirnya memutuskan untuk metadon? Ikutan program itu? Untuk yang pertamanya kan sebelum ada metadon tuh Subutex dulu. Oh gitu. Subutex tuh opioid sintetis juga. Ya, opioid sintetis tapi yang juga duluan sama. masuk ke Indonesia memang itu. Betul. Subutex. Bentuknya tablet ya? Tablet. Dan itu ditaruh di bawah lidah. Ya, di oral juga sama. Tapi ya Subutex tahun berapa tuh? 2002 ya. 2002. Oke. Tapi itu Subutex sebelum ada di rumah sakit dulu, masih di dokter-dokter. Iya. Dan sampai sekarang pun ada ya? Sekarang namanya Suboxone. Suboxone. Jadi itu campuran antara opioid sama naltrexone, sama penawar opioidnya. Jadi lu nggak bakalan OD pakai itu biar sebanyak apapun. Benar. Nah, pada saat itu yang sampai sekarang juga masih swasta itu yang bikin. Buxon. Ya, Buxon sih. Kalau metadon negeri. Ya, benar. Terus. Nah, setelah Subutex ada di rumah sakit. Nah, si rumah sakit itu ternyata ada yang baru. Nah, itu metadon itu di tahun 2006. Itu tuh emang awalnya 2006 kalau di Bandung ya. Tapi emang lu sebelum pakai Subutex berarti pakai heroin dulu dong. Heroin dulu. Tahu dulu. Pula. Itu dari tahun berapa tuh, Chan? 97 sampai 2002 lah ya. Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih 5 tahunan. 97. Emang parah lo pakai putau. Ya, kemasuknya parah tuh ya. Orang sok bingungnya kadang-kadang parah tuh kata orang ada yang lebih parah dari gua bilangnya, lu mah belum parah kan gitu. Gini, Chan. Kenapa lu parah sih. Ya, akhirnya akhirnya masuk rumah sakit gitu, pakai abis-abisan lah gitu. Parah lah. Dari metadon dari etep dulu kan. Iya. Etep ya biasa dari etep sekian lama etep masuk rehab. Sempat masuk rehab juga. Sempat. Rumah Cemara bukan?
Rumah Cemara pernah. Rumah Oke. Cemara pernah. Ah. Terus Pasir Impun. Ah. Yalah, pokoknya beberapa lah panti hmm. rehab. Tapi kan tetap masih Pakau nakal lagi. tuh. Ah. Di Jatuh apa on namanya? off. Kambuh lah istilahnya. Nah, Kambuh, gitu. relapse. Relapse. Sampai akhirnya ada substitusi. Nah, gitu kan kita baru dengar nih akhirnya Ya. nih, biar nggak pakai ETEP ada substitusi pengalihan. Ya, yang awal tuh yaitu Subutex dulu. Tapi Buprenorphine nama betul, itunya ya, betul. nama generiknya. Nah, setelah Subutex, sekian lama Subutex, akhirnya ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi dan harga pun lebih murah. Akhirnya ya pindahlah ke metadon. Awalnya sih seperti itu aja. Subutex itu berapa? Berapa lama? Apa harga? Harganya. Waktu dulu 69 itu yang 8 mili ya? 69.000. Kalau nggak salah 8 mili, kalau yang ada yang 2 milinya juga 20 sekian. Lu 6 di apa 8 sih? resepinnya yang Yang 8 ya, Oh, yang yang 8. gede itu. yang 8 itu buat berapa lama? Awal mah buat sekali oral Sehari. sehari. Oh gitu. Iya, pertama mah Sehari satu. Entarnya kan 69.000 ya. apa? 69.000 harganya. Di oral gitu. Terus kan. ada metadon, lu ikutan metadon. Ada metadon Harganya ya kan. berapa? Metadon 15.000 Oke. jadinya. Ikutin ke situ. Karena udah Subutex juga udah beberapa tahun kan, lumayan juga tuh. Harus bolak-balik akhirnya. Terus dikasih tahu juga kalau metadon lebih efeknya lebih nggak gue salahnya waktu dulu Subutex nggak di oral gitu. Gue salahnya di situ juga gitu. Nah, pengen lepas dari itu semua ya udah di oral. Ambilnya metadon tahun 2006. Nih, ini contoh Metadon. Tapi ini udah Campur ditambahin air ya air, sama Chandra ya. Dosis lu berapa sekarang? 190. 190 tuh kira-kira segini kali ya. Iya. Segini. Dan itu pun udah dicampur sirup kali ya. Dari sananya. Soalnya nggak bisa dapat murni dia kalau di mana. Warna sebenarnya sih putih. Bening. Nah, ini terus ditambahin air sama lo ya, jadi segini. Iya, biar nggak terlalu pahit lah. Biar nggak terlalu manis kali. Kan lo bilang ada sirupnya. Plus pahit juga gitu kan. Pahit juga gitu kan kalau misalnya emang segitu. Terus kan dari sananya emang sirupnya kental. Kan enak ya. Makanya tambahin air gitu. Nah, sekarang 190. Lu awal jadi pasien metadon nggak 190 dong? Nggak boleh. Awalnya 30 mili. Oke. Awalnya 30. Jadi harus dari titik terendah dulu. Oke. Meskipun misalnya kita masih sakal. Jadi kita daftar, dikasih titik terendah dulu, titik awal ada yang 25, ada yang 30. Di situ kita diobservasi. Observasi itu jangan dulu pulang. Kalau misalnya mau naik lagi 5 bisa, tapi harus nunggu dulu sekitar seminggu. Enggak, setengah jam atau 1 jam. Oh, bisa ya? Bisa awal-awal, karena kan kita dari pengguna ETEP agak kencang. Iya kan soalnya gini, Chan. Nggak langsung nutup pakai kan? putau nih. Terus gua ikutan, gua pengen berhenti pakai putau. Gitu ya. Gua datang ke klinik metadon. Misalnya gue cuma dikasih 30 mili. Dan udah itu pasti nutup gitu kan? Itu nggak akan terasa dong pasti. Itu boleh nambah setelah 30 menit itu. Nambahnya itu cuma sekali doang dan 5 mili maksimal di hari tetap itu. Aja nggak berasa dong. Betul, bener. Pasti hari itu nggak langsung nutup, pastilah. Terus apa yang harus gua lakukan dong? Pada saat itu, lu ngapain waktu itu? Tetap ETEP pegang dulu. Tuh. Iya, salah satu hal yang karena gua kritik ya, yang saya kritik soal program metadon di Indonesia itu nggak langsung nutup soalnya. Iya, tetap aja si pasien pertama kali itu harus nyari obat-obatan supaya nutup, entah itu putau, entah itu benzo, pil, tablet dan seterusnya. Untuk dapetin dosis yang pas. Untuk rasa yang pas ya. Supaya nutup itu gitu. Nah, lu tetap aja waktu itu pakau juga kan? Iya. Sorenya kelabakan nyari lagi gitu. Sampai besoknya naikin lagi gitu. Oh, besoknya bisa naik. Dianjurkannya per 3 hari. Tapi kalau kita datang ke tempat rumatan metadonnya dengan keadaan sakau kan kelihatan dari mata, dicek sama dia diobservasi sama si dokter, dikasih.
naik lagi 5. naik lagi. Maksimal 5 lah. Tapi kan lu dites urin juga. Kalau urin lu positif heroin, itu kan lu kena sanksi bakalan enggak? Enggak, awal-awal justru harus positif. Oh iya, tapi setelah lu minum Petadon misalnya seminggu gitu, itu udah nutup. Dalam waktu seminggu. Udah naik 5. Belum kan? Belum. Gua tuh nutup tuh dari dapat di angka 80 mili. Jadi 30 ke 80 mili teh sebulan kali ya? Kurang lebih sebulan. Iya, berarti lu selama sebulan itu masih tetap nyuntik putau gitu ya? Ya ada putau, ada sama tablet, benzo gitu. Ya apapun obat tidur. Ya jadi mix. Iya, itu salah satu kritik saya gitu untuk program Metadon tuh itu. Sebelum dapat dosis yang pas pasti nyari dulu yang lain supaya nutup di badan. Ya menurut gue sih percuma aja gitu datang ke klinik Metadon kita pengen bener gitu ya. Misalnya yang ekstrimnya lagi nih, gue lagi di TO sama polisi gitu gara-gara gue pakai putau ya kan? Karena tetap aja gue mesti nyari di pasar gelap. Tapi gitu. Gimana emang prosesnya mesti harus seperti itu, nggak bisa langsung. Tapi enggak Chan, di negara-negara lain tuh nggak kayak gitu Chan. Aslinya. Itu jadi dikasih sesuai emang dengan diobservasi ya, dikasih dosisnya ya nggak langsung penuh lah, kan dites dulu lu positifnya apa. Kalau misalnya ada benzonya kan itu bakalan efeknya akan beda ya. Betul. Gitu. Enggak, misalnya gini aja. Diobservasi per 30 menit gitu. Kalau misalnya masih kurang ya bisa. Iya, benar. Cuman yang gua bingung misalnya gua sebelumnya pakai ATP-nya 1/4. Nah, buat dapetin dosis yang pas kan nggak pada tahu tuh sebenarnya. Nah, iya. Harus kita minum berapa. Nah, itu makanya pentingnya observasi dan dan yang paling ditakuti sama si pihak rumah sakit takut kelewatan. Iya, makanya jadi dari titik terendah gitu. Iya, makanya ada observasi itu. Bener. Karena gue pernah juga minum Metadon kebanyakan dan itu gue butuh, nggak enak banget lah rasanya. Itu gitu. Itu juga untuk mengobservasi gitu. Itu kan selama kalau misalnya kelebihan itu bisa dipompa perut biasanya kalau overdosis Metadon ya. Itu dipompa perut gitu, itu akan muntah setidaknya. Jadi keluar lagi. Kalau overdosis heroin atau fentanyl atau apa itu kan disuntikin naloxone. Iya, naloxone. Nah, kalau overdosis Metadon itu dipompa perut supaya buat keluar muntah. Supaya keluar muntah. Makanya pentingnya observasi itu. Gitu. Jadi di negara lain yang gua tahu sih ya gitu. Biar orang ya kan emang tujuannya untuk dia nggak nyuntik lagi, nggak sakau lagi, nggak berhubungan sama pasar gelap lagi. Betul, gitu kan. Jadi legal. Ya itu, tapi kekurangannya awal-awal yaitu nggak nentuin di pas dosis itu yang ada waktu itu kita gitu. Lewatin itu. Terus cerita lagi dong pengalaman lu dari tahun 2006 itu selain nyuntikin 2006 sampai sekarang berarti teh seberapa tahun, Chan? 15 tahun ya. Tadi lu bilang dari apa? Dari pacaran, dari bujang, pacaran, dari jomblo kemarin nanya. Ya sampai punya anak masih ada di situ. Kacau juga. Jadi ya emang ini tapi emang dari rumah sakitnya pun juga bilang kalau ini bukan buat program berhenti, tapi untuk substitusi. Iya. Gitu. Untuk pemeliharaan dosis, dibilang kan rumatan Metadon itu. Terapi jadi, rumatan Metadon. Emang kalian harus siap seumur hidup. Itu kalimat itu terucap. Itu gitu. terucap dari pihak rumatan. Seumur hidup. Meskipun akhirnya kesininya ada program tempering down. Gitu. Iya kalau emang pengen berhenti ada program tapering down. Turunin dosis sedikit-sedikit dan itu ya ada beberapa yang sukses. Ada beberapa yang sukses, tapi banyak yang gagal juga, Chan. Banyak yang iya. Balik lagi nyariin termasuk putau gua gitu lah kan. Yang gagal. Gitu. Oh, lo sempat juga? Itu gimana tuh ceritain, Chan? Tapering down. Ya. Tahun berapa tuh lo pengen berhenti? Berapa ya itu? Udah 7 tahunan pakai jadi pasien Metadon. Kerasa udah banyak hambatan dari segi keuangan, waktu, ya. Kerasa lah kalau misalnya kita mau keluar kota juga banyak sistem yang berbenturan gitu kan. Kalau
Meskipun bisa dibawa ke rumah, take home dose waktu itu maksimal cuma 3 botol. Kalau kita keluar kotanya 5 hari, 2 harinya harus proses pengambilan di kota tersebut, di kota yang kita datengin. Ya. Tapi kan itu pun di kota yang kita datengin juga karena belum tahu ya jarak dari yang kita banyak kendala. Nah dari situ akhirnya jadi pengen berhenti. Tempering down, akhirnya dari dosis sekian sampai turunin sampai akhirnya. Padahal lu juga jarang juga kali keluar kota. Ada lah. Iya tapi jarang kan. Iya benar jarang. Ya pas lagi keperluan keluar kota ya ada gitu. Iya. Maksudnya ya itu termasuk salah satu hambatan lah. Kalau ngelihat dari cerita orang juga, dan gua ngalamin juga pas keluar kota meskipun gua jarang keluar kotanya gitu. Ya. Cuman pas kalau kerja juga, pas lagi kerja harus bolak-balik rumah sakit dulu juga kan, waktu kan juga. Kan bisa take home dose. Nah itu, tapi kan ngambil dosis 3 hari ya? 3 hari. Maksimal 3 hari. Itu kan susah. Sekarang aja karena wabah, jadi lu berapa? 5 hari? Bisa 5 hari nih, pandemik nih. Gitu ya? Bisa 5 hari maksimal, sekarang 5 hari ini lumayan gitu. Terus stepping down gagal? Atau lu sempat berhenti? Sempat berhenti. Oh iya? Sempat berhenti. Terus apa yang terjadi? Sempat berhenti, dapat berapa bulan ya berhenti itu. Akhirnya pakau deh. Akhirnya pakau lagi. Nah itu ya mungkin ya yang belum siapnya di situ. Mungkin emang adanya itu untuk pengalihan tuh ya itu. Pada saat kita minum metadon tuh, untungnya tuh kalau kita misalnya pakai putau lagi nggak berasa. Jadi jauh. Jadi lu sekarang kalau pas lagi minum metadon, ada orang nawarin atau apa? Putau itu nggak akan berasa. Nggak akan berasa. Jadi sugesti itu betul-betul turun gitu. Karena kan kita juga pernah nyobain abis metadon, kita beli karena suges pengen. Tapi setelah pakainya kita nyesel. Karena nggak dapat rasa apa-apa gitu, percuma juga pakai. Nah dari situ jadi keberhasilan metadon tuh jadi ada lagi tadi situ tuh. Untuk ke putaunya sendiri ya, pemberhentian putaunya sendiri gitu. Di substitusi sama itu tuh karena ya itu juga, jadi nggak berasa pakai etepnya gitu. Terus lo berapa lama tuh sempat berhenti waktu tahun 2000 berapa tuh? 2000 tuh? 3 bulanan lah. 3 bulanan? 3 bulanan. 3 bulan etep lagi, udah sakau lagi etep, ya udah larinya daftar lagi, masuk lagi. Gitu, meskipun akhirnya ditanya kenapa, ya jujur aja sih. Tinggal jujur bilang diterima lagi sama pihak PTRM-nya. Kalau untuk itu gitu. Ya bagusnya sih gitu ya. Kita nggak, ya kayak gua kan pernah tuh jadi pasien metadon. Terus beberapa kali berhenti juga, ya tetap diterima lagi. Diterima lagi kan gitu. Ya itu yang memang susahnya tuh di situ gitu. Si metadon sendiri jadi apa, dimanfaatkannya juga gitu loh. Maksudnya tanda kutip dimanfaatkan tuh, kalau lagi ada juga kan, misalnya lagi pas nggak ada barang, metadon weh. Tapi pas lagi ada barang metadonnya berhenti. Nah jadi banyak juga gitu disalahgunakannya seperti itu gitu. Ya. Anak-anak Australia juga banyak yang kayak gitu, Chan. Jadi kan kayak gitu kan hanya untuk buat nahan wakasnya doang gitu. Tapi kalau di saat si etepnya gampang atau apa, metadonnya nggak kepake gitu. Apalagi misalnya yang take home dose tuh numpuk di rumah. Ya kan? Nah banyak juga yang kejadian kayak gitu gitu. Bukan karena dia hanya pengen pengalihan doang, berhenti dari etep aja, tapi hanya keterpaksaan penggunaan di saat dia sakau, nggak ada bahan. Banyak yang seperti itu. Terus lo pakai lagi, mulai dari 30 lagi dong? Harus dari situ lagi, diulang lagi. Mau nggak mau, tetap aja harus ikutin atau protokolnya. Aturannya seperti itu sampai dapetin dosis yang nyaman lagi. Nah terus gue dengar lu juga, kenapa dosis lu sampai setinggi itu ada hubungannya sama obat yang lu minum, obat lain. Itu obat apa, Chan? ARV. Obat HIV ya? 20. Itu emang ada pengaruhnya ya? Untuk yang ARV-nya yang apa? Yang jenis tertentu. Jenis tertentu. Lu pakai jenis apa tuh ARV-nya? Efavirenz.
Evaviren. Yang evaviren Itu tuh nyerap. nyedot si kandungan metadon Oh gitu. 80%. Oh ya? Sampai 80%. Jadi misalnya kita di dosis 100, kita minum Evavir, kayaknya harus nambah naik ke sampai 160-an. Oh, 160-an. Baru bisa nutup. Kalau enggak sakau parah. Oh, gitu. Karena ya keserap sama si Evaviren itu. Dan itu enggak cuma satu orang, emang semua yang minum Evaviren dosisnya segitu tinggi. pasti langsung naik 2 kali lipat. Gitu. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Jadi bukan karena badan seseorang, oh yang ini mah enggak kok, gua mah enggak gitu pakai Evavir, tetap aja pasti naik lah yang pakai Evavir. Oke. Pengaruh. Gitu ya. Tapi Evavir doang. Oh, tapi kalau yang lain-lain misalnya apa sih dapatnya Evaviren itu yang itu Nevirapin mah enggak ya? Enggak. Kalau yang ada Evavirennya aja dia yang jadinya 2 kali lipat. Oke, dari awam Itong Prima ada mau ditanyain nggak soal metadon? Itu tuh yang menarik tadi waktu Chandra bilang soal apa kan sampai apa terucap malah ya memang harus siap-siap tergantung seumur hidup katanya kan. Iya. Ya karena rumatan itu ya. Iya. Terus gimana kalau pendapat Chandra gitu ya, kalau disebut bahwa ya metadon itu menciptakan ketergantungan baru? Betul sih. Kalau ketergantungan baru maksudnya kita udah ketergantungan dari awal dengan jenis yang sama Dari gitu. ATP gitu. Kalau ini kan maksudnya heroin sitotis ketergantungannya sih sama lah golongannya gitu itu juga gitu. Nggak jadi ketergantungan baru. Cuman tidak lepas dari ketergantungan. Iya. Gitu, sama tetap ketergantungan juga kan? Tetap ketergantungan juga gitu. Tapi apa yang membedakan ketergantungan putau sama ketergantungan metadon? Yang pertama dari segi hukum kita legalitas ya, segi hukum kita nggak akan bermasalah. Tidak bermasalah, Terus kita apa lagi? legal. Dari secara harga pun lebih murah. Kabeli lah ya. Ya, Kabeli. betul, kabeli. Bahkan dan di beberapa kota di Indonesia ada itu yang gratis. Ya, itu di puskesmas kan ditaruhnya. Dan itu tergantung pemerintah daerahnya. Kalau pemerintah daerahnya bilang retribusi puskesmas itu gratis ya gratis. Metadon pun. Metadon itu nyebabin giting juga ya? Ya iyalah. Iyalah. Dampak Mau cobain, Tom? buruknya ada nggak? Dampak buruknya dari itu ada nggak sih? Kalau medis yang kerasa nggak ada ya. Kalau misalnya kalau putau liver kena atau kalau minum jadi liver atau Hep-C. Kalau metadon sih nggak ada efek samping sampai ke situ. Cuma paling organnya, organ tubuh. Paling yang metadon biasanya ke perasa ya. Lebih kenanya ke lidah. Ada beberapa orang yang misalnya jadi nggak kuat pedas. Lebih ke kayak gitu kalau metadon. Minor lah ya. Nggak terlalu ke yang rawan kayak tadi. Benar. Liver yang itu sih enggak sih. Paru-paru lu bolong gitu enggak kan? Mualah. Eta teh pemerintah pisan teh. Benar. Narkoba merusak organ. Ya tergantung narkobanya apa dulu. Ya, Tahu juga heroin kalau misalnya benar, kalau misalnya dia diproduksi secara benar dan diedarkan secara benar itu ya kandungannya jelas kan? Iya, kandungannya jelas. Itu kan yang ngerusak justru bahan-bahan campurannya gitu. Campurannya yang kita nggak tahu di bubuk heroin itu apaan aja gitu. Karena pasar gelap kan. Setelah ini tayang, ntar ini promosi metadon pada pengen giting pakai metadon lagi. Ya bisa nggak orang ujuk-ujuk datang ke klinik gitu. Saya mau beli metadon. Nggak bisa kan? Karena harus screening dulu kan. Memang dia Screening dari positif kan putau tadi ya? kan? Dari putau, Syaratnya kan? harus positif putau. Harus positif Iya putau. kan? Dari situ dulu kan? Tapi eta banyak juga sih Gitu, teh. yang kejadian yang Modus seperti nanti. jadi dia pengen cari gitingna gitu. Cari gitingnya yang asalnya dia nggak sakau. Dia daftar karena pengen giting. Tapi kan dia Nggak bisa gitu maksudnya. Ya dengan segala alasan yang dia buat misalnya. Kan ada tes urin dulu. Oke. Urinnya harus positif. Nah, urin yang itu. Cuman kalau misalnya yang dari peralihan yang dari Subutek. Ada kan yang peralihan dari Subut. Dia nggak nggunain etep nih. Dia nggunainnya langsung dapetnya kasihan banget tuh orang. Iya. Dia pakai Subutek. Nah, dia
Subutex udah nggak kebeli misalnya karena mahal dan emang produksinya jarang tuh. Nah dia pengen tetap high, akhirnya nyari ke metadon. Nah itu diterima sama si PTRM karena dia lompatan dari Subutex. Itu kan kalau Itu ngetesnya gimana? dicek urin kan Nggak nggak negatif. Jadi secara screening pas dia bikin sama si pihak PTRM, dia Lu bilang kan banyak. iya dari Lu tahu berapa orang? Ada berapa orang yang di klinik metadon Bandung aja? yang dari Subutex ke gitu. Wah lumayan. Berapa? Ada kurang. 200? Oh enggak lah. Berapa? Gila 200. Ini sabrat. Ya Puluhan maksudnya puluhannya ada lah kalau sampai Berapa puluh? 30? Belasan lah enggak lah. Ah. Enggak lah belasan lah. Ya berarti relatif ya yang lu Ya, bilang tadi banyak cuman kan. tapi kan ada. Ya ada. Kalau berarti Ada. maksudnya tidak menutup kemungkinan untuk bisa banyak. Yang Chandra tahu aja dari situ pengelola PTRM-nya sadar nggak sih situasi itu? Tahu nggak? Kalau dia dimanfaatkan untuk itu. Kayak gitulah Chan misalnya. Chandra bisa ngenilai nggak? Mereka tahu nggak sih gitu? Atau itu hanya beredar di komunitas saja gitu? Info-info itu. Kayaknya sih tahu ya. Kayaknya tahu ya. Kayaknya sih tahu kalau sebenarnya dia ini bukan nggak perlu untuk terapi metadon. Nih, kayak tadi nih Bang Patri nawarin gue mau coba nggak? Nah. Ntar gue giting terus minta Enak, apa gimana? nah. Ada nggak yang kayak gitu Bang? Jadinya tapi black market. Di black market kan? Banyaknya Tapi black ada yang kayak market. gitu. Ya tapi Ada. daripada ini ya, daripada misalnya gue beli ke Chandra, misalnya mendingan gue daftar aja langsung, harganya lebih jelas. Gue nggak positif nih. Karena nyobain itu giting, wah enak. Jadi nagih Bang, bagi dong kalau lu ngambil. Nah, gimana tuh? Menyumbangkan Itu jadinya black market Iya, susah. black market ya. Black Gue beli itu market, ilegal nggak bisa kan karena nggak pernah ada ini kan. Cuman misalnya banyak sering kejadian kayak gini. Jadi dia bisa bawa orang yang udah lama menjadi pasien. Itu pun juga sangat berpengaruh pada saat screening. Jadi kita ngebantuin juga gitu. Misalnya ada teman gua nih, teman gua, nah dia sebenarnya bukan pemakai apa-apa dulunya misalnya, karena misalnya dia satu tongkrongan, yang lain minum metadon, akhirnya karena terjadi terkondos nih. Jadi nyobain, ada yang ngasih misalnya ngasih sampai akhirnya dia ketergantungan. Nah dari ketergantungan akhirnya kan dari dua belah pihak tuh yang satu yang ngasih terus punya ketakutan black market, yang ini pun juga lebih baik didaftarkan aja. Nah itu dia bisa bawa orang pasien lama. Jadi karunya kayaknya tergantungnya langsung metadon. Nah, ya itu karena karunya pisan yang dari Subutex yang kayak gitu langsung. Nah itu kan tapi emang tanda kutip emang dia carinya high-nya. Kayak anak-anak Cari tingginya. Anak-anak gitu. Bandung aja, anak-anak Bandung sekarang itu mereka pertama kali nyuntik itu bukan heroin yang disuntik. Nah, itu kan Suboxone. kasihan banget yang Heeh. begitu. Taunya dia giting Suboxone. Dan itu dari situ berkembang dia bisa jadi pakai metadon gitu. Karena dari Suboxone udah nggak kebeli misalnya. Karena yang paling rendah tuh yaitu metadon secara harga gitu. Dan secara harga paling rendah, secara barang pun lebih bakal tersedia. selalu ada. Dia nggak Lebih takut tersedia. sakau gitu. Ya. Nggak takut nyari barang susah. Kalau Suboxone masih Oke, agak- jadi satu-satunya dampak buruk itu adalah ketergantungan seumur hidup. seumur hidup karena ya itu substitusi doang yang ditawarkan gitu. Ya lu Dan- harus siap untuk datang ke klinik seminggu sekali gitu paling enggak ya? Atau Ya, seminggu kurang. 2 kali ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Terus ya harus, dan itu maksudnya ya itu seumur hidup. Aha. Dan misalnya maupun tempering down itu keluarnya bukan keluar dari pihak PTRM, dari mulut kita sendiri karena kita pengen berhenti. Dari pihak PTRM-nya mau nggak nih misalnya ada ajakan lah gitu, itu kan positif sebenarnya. Ya. Mau nggak kamu udah berapa tahun nih ini kenapa nggak diturunin dosis sedikit dan akhirnya lepas. Harusnya kan goalsnya itulah alangkah baiknya.
Alangkah baiknya. Nah, ternyata itu nggak keluar dari mulut mereka. Kita sendiri itu yang harus inisiatif, yang pengen minta berhenti. tempering down. Kayak waktu lu pas 7 tahun itu. Nggak bisa. Nah, terus ada juga kan Chan, ini mah misalnya lu pakai metadon supaya kan waktu itu pemerintah promosinya metadon supaya nggak nyuntik lagi ya kan, gitu. Nah, tetap aja ini bisa disuntik. Lu pernah nggak nyuntikin ini metadon? Awal-awal dari awal sampai terakhir sampai hari ini gue 2 kali. Pernah nyuntikin? 2 kali. Apa yang terjadi pas lu nyuntik metadon itu? Awalnya karena waktu dulu awal-awal tuh lagi suges ngipe banget ya. Suges ngipe dan akhirnya ya itu nyuntikin metadon. Pakai suntikan yang segede gimana? yang biasa etep. Ini ya, 1 mili. Waktu itu biasa. dosis lu berapa mili? Pas di 60. Pas di 60. Berarti kalau mau itu lu nyuntik ini 60 kali nyuntik. Iya, cuman enggak dan cairannya tuh anjir sebanyak ini kan, berarti kan kalau nyuntik putau segini aja kelihatan nggak nih merah, paling airnya segini nih, segini kan ya. Paling banyak yang ini nih segini. Nah kalau lo ini berarti 1 mili ini full. Yap. Males banget kan nyuntik segini, airnya cairannya segini. Iya. Itu gua turunin lagi Pak. Enggak. Naik. Nah, segitu. Karena suges ngipe aja gua gitu, bukan nyari gitu. Segini waktu itu. Segitu gua masukin. Dan itu kan tetap masih banyak sisa. Iya, masih banyak sisa. Berarti sisanya 59 mili kan? Iya, gua minum. Pada saat itu emang lagi suges ngipe banget. Ya artinya sebenarnya ya adalah bisa disuntikin tapi nggak akan bisa menggantikan itu. Buktinya lu cuma 2 kali kan, nggak sampai keterusan sampai sekarang gitu. Enggak. Itu pun juga lah, maksudnya kan gue nggak mungkin nyuntikin yang udah dicampur sama sirup gitu. Gue emang asli gimana caranya dapetin yang murni gitu loh. Dan akhirnya pada saat itu dikabulkan lah. Dikabulkan akhirnya ya sampai pernah nyobain gitu. Kalaupun pakai suntikan yang ini 3 mili, ini tuh 3 mili. Suntikan kuda harusnya sih. Atau ada juga yang 5 mili dengan dosis lu 60, berarti dibagi 5 aja, 12 kali nyuntik. Malas banget kalau yang 5 mili. Yang pada saat itu kepikirannya yang penting bisa ngipe. Udah gitu. Karena emang yang sugestinya ngipe doang, bukan pengen rasa giting atau apa enggak. Gue suges ngipe pada saat itu. Kalau misalnya nggak dapet dari metadon, mungkin gue bisa beli bahan. BBR gitu. Iya. Beli bahan tuh beli putau maksudnya. Gitu. Terus setelah 15 tahun jadi soalnya pasien metadon, kalau beli Subutex kan berbenturan jadi wakas. Gitu. Oh iya. Nah, sama Subutex tuh kayak gitu tuh. Berbenturan tuh. Oh iya. Kalau misalnya teman-teman ya kan teman-teman nggak tahu tuh yang dari Subutex pengen metadon tuh nggak bisa semudah itu sebenarnya. Kalau yang dari metadon, apalagi yang di KIPE ini yang disalahgunakan, itu berbenturan jadi malah sakau, bukan yang enak gitu. Kecuali yang di oral, nggak terlalu berbenturan. Betul. Itu untuk yang di KIPE doang, akhirnya malah sakau dia ngegunain metadon tuh. Gitu. Iya, jadi karena sekarang produsen buprenorfin itu setengahnya adalah istilahnya tuh antagonis ya. Atau naloxonnya itu gitu, yang bikin atau wakas. penawarnya itu. Jadi sebenarnya untuk overdosis opioid, kalau misalnya overdosis opioid ya disuntikin naloxon itu. Nah, Suboxone setengahnya itu ada kandungan itu. Kalau disuntikin itu bakalan berasa. Jadi nggak berasa sebenarnya kalau disuntikin. Karena itu obat emang buat di sublingual. Gitu. Nah, setelah 15 tahun jadi pasien metadon, apa sih yang terjadi sama hidup lo? Sebenarnya dampak baiknya juga banyak. Yang apa aja tuh? Yang jadi teratur gitu kan. Hidup jadi teratur gitu. Adanya metadon tuh bagus juga, maksudnya hidup teratur, kerja bisa, tidur gampang. Ya seperti itu jadi
lebih teratur emang betul. Kita nggak seperti ketergantungan pada saat dulu etep itu harus nyari barang susah, harus ke BD, punya rasa takut atau apa. Mahal. Kalau ini kan emang udah ada jalurnya yang disediakan oleh pemerintahan gitu kan. Jadi ya pasti bisa efeknya keteraturan ngejalanin hidup sehari-hari lebih jelas. Gitu. Kita setiap pagi ya itu cuman ya paling bolak-balik ke rumah sakitnya itulah gitu. Cuman apa tapi nggak akan sakau gitu. Kita pas udah minum kita lanjutin kegiatan sehari-hari, kerja segala macam. Bisa gitu. Bisa. Dan lu cukup minum ini 1 hari sekali kan? Iya. Efeknya bisa 24 jam. Kalau Nah, putau kan paling berapa jam sih? 4 lah ya, 4 jam. jaman kalau putau. Heroin sampai 4 jam. 4 jaman. Kalau buat malamnya ngisi lagi. Nah, jadi sehari minimal 3 kali nyuntik kan. Kalau ini cuma 1 kali. Terus lu masih ada keinginan nggak untuk berhenti? Untuk berhenti jadi pasien metadon? Ada banget. Ada banget tapi ya itu kalau ngelihat dari dosis yang harus ditempering down dari 190 kayaknya butuh waktu lama. Asli butuh waktu lama. Dan lu pernah kan waktu itu berhenti metadon, apa yang terjadi? Ya balik lagi kan. Terus dalam waktu lama itu karena dari rumah sakitnya pun untuk tempering down kan per harinya tuh turunnya nggak bisa per hari, per 3 hari. Per 3 hari itu per 5 mili lagi ya. Paling besar. Jadi kalau aturannya sih misalnya kita jangan 990 lah, taruh misalnya 60 mili. Orang itu pengen tempering down. Hari pertama 2,5 dia turun. 2,5 mili. 2,5. Nah, setelah 2,5 nggak bisa besoknya langsung turun juga. Kalau sesuai aturannya tuh 3 hari berikutnya turun lagi. Butuh waktu yang lama banget gitu loh buat bisa tempering down. Padahal secara fisik sebenarnya kita mampu. Bisa. Nggak akan mati gitu loh dari dosis 100 juga. Langsung misalnya diturunin 30. Kita mampu sebenarnya secara, tapi kan secara protokol kenyamanan secara protokol aturan nggak bisa seperti itu sih. Tapi kenyamanan juga Chan lu pihak rumah sakitnya iya kan lu berhenti tiba-tiba diputusin gitu kan. Iya pasti kerasa badan, kan? Pasti kaget. Nah itu cuman ya itu makanya dari rumah sakit pun juga nggak ngizinin. Jadi emang 2,5 sampai 5 mili per 3 hari. 3 hari sekali turun emang butuh waktu lama. Ya ngakalinnya ngakalinnya di anak-anak yang udah pengen stop karena sekarang bisa take home dose, diatur sendiri dosisnya. Nggak tahu sebenarnya yang kita minum berapa, yang kita kurangin berapa, yang jelas kita kurangin, cuman nggak sejelas dari seperti di rumah sakit diturunin 2,5 sampai 5. Kita taunya diisi misalnya kayak gini. Misalnya biasanya kita minum full segini. Itu kan udah campur air. Campur air 190 nih. Gue pengen berhenti. Lo minum setengahnya gitu? Atau enggak nyampe setengahnya. 1/4 gue minum gitu. 3/4 bukan 1/4 3/4. 1/4 lo minum, sisa 3/4 dong. 3/4 lah. 3/4 kita minum. 1/4 disisain, disimpan. Itu kan pasti berkurang dari yang kita minum. Nah itu kita cobain sehari itu sakal nggak sampai besok hari, atau bisa tidur nggak? Misalnya bisa tidur berarti kan sanggup nih badan. Nah besoknya kita coba dikuranginnya lebih dari 1/4, misalnya jadi setengahnya atau ya. Nah anak-anak biasanya kayak gitu. Kalau yang nggak bilang anak-anak gua sendiri caranya mungkin caranya seperti itu. Jadinya nggak ngikutin aturan yang dari rumah sakit. Tapi kalau ketahuan diapain tuh sama kliniknya? Ketahuan seperti itu, melakukan praktik seperti itu. Kayaknya langsung diturunin dosis setengahnya sama pihak rumah sakit. Seperti halnya kalau misalnya kita bolong nggak minum di rumah sakit, nggak ngambil atau nggak minum 3 hari. Dosis gue misalnya 100, 3 hari nggak minum, pas datang ke rumah sakit jadi 50.
Diturunin sama mereka tuh setengahnya. Oh gitu. Ya. Oh, oke. Jadi dari 3 hari tuh sama mereka langsung diturunin 50%. Terus yang ARV itu apa kabarnya? Kalau misalnya yang nah itu. Iya, yang apa yang sih? Evaviren. Evaviren. Sekarang sih banyaknya yang metadon dia minta ganti. Oh, jadi bukan Evaviren Iya. ARV-nya. Ya, dia Oke. minta ganti. Supaya dosisnya lebih kecil. Iya, karena Padahal sebenarnya harganya sama aja loh. sama aja. Dosis mau 200, mau 100, iya. Harganya ya itu 15.000. tetap 15.000 kan? Di Bandung. Hmm. Ya itu, kayak gitu. Mau nggak mau jadi kalau misalnya pas Evavir itu sih bertolak belakangnya kalau sama Evavir sih pasti kita tinggi terus ya. Kita pasti tinggi terus. Susah kalau cara satu-satunya cara ya ganti obat ARV itu. ganti ARV-nya. Supaya bisa dia berhenti atau ngurangin si dosis. Nah, lu ada nggak yang mau disampaikan ke klinik gitu ya, layanan metadon supaya lebih baik gitu layanannya? Kayak gimana sih? Karena kan ini orang minum metadon ini untuk seumur hidup gitu, otomatis si klinik harus menyediakan layanan yang senyaman mungkin kan untuk apa harapan lo? Harapan gue sih sebenarnya dari pihak metadonnya lebih banyak buat screening, buat cek ke ada efek sampingnya enggak setelah lama penggunaan itu gitu. Biasanya sih kan ada untuk cek liver atau apa, nah itu harusnya mereka adain gitu. Oh, sampai sekarang nggak ada. Jadi setelah awal-awal ada. Oh, ada. Ya, untuk SGOT, SGPT gitu awal-awal ada untuk jadi udah sekian lama minum metadon ada pengaruh nggak nih ke organ tubuh gitu. Soalnya kan kita nggak ngerti, tahu-taunya takutnya meledak aja kan. Nah itu sih lebih ke concern ke badan kitanya dalam penggunaan jangka tapi waktu ya itu sekian. banyak sih penelitiannya, coba gua nggak tahu di Indonesia udah, tapi itu bertebaran lah kalau dicari di jurnal-jurnal ilmiah ya soal metadon. Itu emang efek samping terhadap organ tubuhnya kecil. Sih. Nggak ada, bahkan sangat minim gitu, minor, paling yang rasa doang, jadi kita nggak tahan sama pedas yang gitu-gitu di lidah doang. Kalau jangka panjangnya tapi namanya kekhawatiran pasien ya. Iya. Oke, itu boleh. Terus apa lagi, Chan? Iya kan, karena dibilang obat keras gitu kan, itu yang kita takutin. Ya untuk cek ya itu ke fisik kita sendiri. Terus ya yang kedua ya bagusnya sih mereka ada goals lebih dari itu. Apa tuh misalnya? Goals berhenti pasiennya itu berhenti. Kan lu pernah juga berhenti terus akhirnya keputau lagi. Iya, itu kalau lihat yang jelek, tapi kan yang berhasil juga ada. Jangan lihat gua deh kalau itu. Lihat yang berhasilnya deh. Pasar gelap heroin masih ada ya susah juga, men. Iya sih. Makanya cuman waktu pertama masuk dibilangin ini untuk seumur hidup gitu, lo siap-siap. Iya benar. Cuman gue pengennya berharapnya tuh sebenarnya ini ada endingnya gitu, jangan sampai seumur hidup juga gitu, kasihan juga loh. Gue sih berharapnya ada endingnya dan itu terucap dari pihak rumah sakit. Kalau itu itu terucap kan itu sama aja ngebohongin lu lah rumah sakitnya. Kalau dia ngomong kayak gitu bakalan ada endingnya ini. Tapi gue dukung. Nggak apa-apa, tapi gue dukung. Soalnya maksudnya akhirnya untuk kasihan juga Pak. Endingnya teh berhenti gitu ya. Berhenti. Endingnya 15.000 kayak gua. Belasan tahun. Atau gini deh, seandainya udah bisa beli mobil gua. Seandainya di Bandung itu disediain di puskesmas dengan harga apa sih? Dengan gratis misalnya. Iya, nggak usah gratis lah. 5.000. Retribusi puskesmas berapa sih di Bandung? 3.000 kali ya? Goceng. Misalnya goceng gitu, gimana? Enggak lah, sama aja. Gue pikirannya sekarang mah pokoknya mah goalsnya berhenti. Berhenti dia. Ya lah, gue udah 15 tahun ya. Gitu loh. Bosan oge kan? Capek Pak. Tapi dan sekarang lu bayang nggak sih yang minum ARV? Ya lu kan minum ARV juga. Iya, kalau ARV sih itu kan beda. Live itu ya. Itu kan beda konteksnya. Kalau ini sih tapi kan tetap aja bosan juga lah minum obat gitu. Iya, cuman itu mah kalau yang
Yang ARV nyangkutnya sama B20 lain lah. Kalau sama adiksi mah. Ya, artinya mungkin yang Chandra maksud ya kalau HIV udah bisa disembuhin, maksudnya udah itu, ya bagus banget juga. Iya, iya, apalagi itu gitu, apalagi itu. Menghilangkan ketergantungan ke ARV kan? Iya, ya. benar. Iya. Ya, gosnya sih, maksudnya supaya si pemikirannya. Atau gini Chan, sekarang misalnya ada program rumatan heroin. Lu bakalan pindah ke situ nggak? Rumatan heroin. Jadi yang ada heroin. Iya. Asli. Ada di Inggris, Swiss itu udah ngembangin itu. Di Amerika Utara misalnya Seattle yang gua tahu ya, Vancouver. Jadi ini gitu. nggak ada ya metadon udah ngapain ini? Ada metadon tetap ada, tapi orang yang sudah bolak-balik metadon nggak sukses itu bisa dia ngakses layanan heroin itu, maintenance heroin. Jadi emang diacetylmorphin ya, heroin itu kan merek. Diacetylmorphin itu kan nama generiknya. Itu disediain di klinik. Jadi lu bisa nyuntik di klinik gitu loh. Indonesia mah dibombardir ya. Wah, kan tahu aja ini buktinya dulu kan ini juga diperjuangin gitu, ada di sini. Jangankan heroin, ganja aja legalitas nggak nyampe. Ya belum, janganlah. Tetap aja harus diperjuangkan kan itu. Bener sih. Iya misalnya ada gitu. Rumatan heroin. Lu pindah nggak ke heroin? Rumatan heroin. Kelai rumatan heroin. Iya. Menarik pisan sih. Menarik pisan jeung mun pasang badan kan 4 hari ya. Iya. Beda. Kalau pasang badan berhenti dari metadon kan sebulan lebih Udah sebulan lebih juga masih ada wakas-wakasnya. Kalau berhenti etep kan lepas langsung berani cut gitu kan. Seminggu udah enakan. Iya gitu. Gimana? Lu bakalan pindah nggak? Tapi legal. Ya iyalah. Ya sama kayak metadon. Pindah lah. Klinik. Ngapain sintetis? Oke. Pindah lah. Iya. Ya artinya kan sebenarnya lu berhenti metadon itu nggak ada jaminan juga lu akan nggak nyari putau di pasar gelap. Kalau apa? Kalau udah berhenti nih, kan lu cita-citanya sekarang mau berhenti. Kalau udah berhenti gitu, ada jaminan nggak lu nggak akan nyari etep? Nggak ada kan? Nggak jaminan sih nggak ada. Kalau jaminan ngejamin gua bisa berhenti tuh kalau pecandu kayaknya nggak ada lah. Jaminan bisa berhenti gitu. Kambuhan terus. Itu kambuhan ya. Iya. Nggak bisa lah. Terus saran lu buat temen-temen yang pertama yang belum pernah nyobain metadon. Jangan metadon. Iyalah karena seumur hidup itu ya malas. Jangan metadon. Lu mau mabok aja yang lain gitu. Jangan cari metadon gitu. Tapi kalau misalnya yang udah jadi pasien metadon gitu. Yang udah jadi pasien metadon sih ya ikut ya kalau bisa jangan sampai naik dosis minimal. Minimal ya itulah jangan sampai naik dosis. Syukur-syukur bisa berkurang dan bisa berhenti. Syukur. Yang jelas kalau untuk naik berarti kan. Tapi gini kan ya di awal lu nyebut sendiri itu harus bersedia untuk seumur hidup. Ya itu sih dari awal. Ya kan? Dari awal itu harus benar. Harus siap dengan itu gitu loh. Harus siap dengan itu karena ya emang bukan buat berhenti. Tapi yang bisa berhenti itu contoh kasus kayak itu ada yang tempering down itu yang sedikit-sedikit akhirnya stop. Ada cuman untuk kemungkinan dia pakai putaunya tinggi. Beda sama yang minum metadon terus untuk kembali menggunakan putaunya. Lu terakhir nyuntikin putau kapan, Chan? Kalau tuh yang nonton kayaknya. Bisa dikeram di kamarnya. Artinya maksud gue gini, lu minum metadon ngepek nggak bener nggak gitu? Lu nggak nyuntikin putau gitu? Kalau misalnya yang udah lama lah, gue nggak nyuntikin putau. Udah lama. Terakhir. Wah udah setahun ke belakang lah. Setahun ke belakang udah nggak pernah nyari, udah nggak pernah. Dan waktu dulu pernah juga ada yang bawa bisa nolak. Bisa nolak. Bisa. Karena udah tahu nggak ada rasanya. Apalagi harus beli gitu ya, malas banget ya. Karena 190
Nggak tahu kalau di dosis gua 30. Iya kan? Nah itu juga pengaruh. Iya, Pak, makanya. masalahnya. Iya, ini kan menjaga lu supaya nggak Iya, kepasang yang belum kan? kuat tuh itu. Oke. Apa Kalau lagi? kalau udah tahu nggak dapet rasa kan Oke. otomatis Nah, Chan, sugesti banyak juga kosong. Chan yang gua kenal orang minum metadon terus dicampur obat-obatan benzo ya atau anti itu cemas banyak gitu. banget, Pak. Termasuk gua dulu seperti Oh, itu. lu dulu seperti itu. Iya. Terus apa yang bikin lu Kenapa bisa harus pakai itu juga? cari Cari giting. giting? Waktu dulu sih emang bener masih cari mabuk gitu. Jadi minum metadon dong udah nggak dapet rasa, udah nggak dapet enak. Ya kan harusnya ditinggiin dong, dinaikin dosisnya Naikin. sama klinik. Heeh. Tapi lo nggak ngomong waktu itu ke kliniknya. Kurang pengaruh. Kalau cuma ninggiin doang sih, Oh, tetap gitu. nggak dapet rasanya juga. Bedanya, Heeh. beda rasanya. Heeh, nggak dapet Oke. nggak dapet gitingnya, nggak dapet banget gitu. Kalau misalnya dicampur benzo, pedalnya dapet gitu kan, gitingnya dapet. Nah, itu yang itu apa yang itu bisa dulu yang lu dicarinya itu. berhenti nge-mix itu? Ini sakaunya Pak. Oh gitu. Waktu pas keadaannya si benzonya nggak ada, gue minum metadon aja juga sakau jadinya. Karena si benzonya gue nggak minum. Ya. Nah dari situ gue ngerinya gitu, pas sakaunya wah parah, ternyata minum metadon doang aja nggak nutup masih sakau. Wah capek, malah badan gila. Nah akhirnya di situ berjuang buat Berhenti benzo. ngelepasin benzo. Gua Cara ngeberhentiin benzonya gimana? Tapering down. Gue dulu sampai pakainya ini Pat, di dosis 120 metadon. Gue benzo tuh, ngomongin merek nggak apa-apa? Nama generik aja alprazolam. Nah, alprazolam tuh gue minum tuh 4 butir. Iya, 4 butir 4 per mili 1 jadi. mili. Kalau yang dapat 2 milian 2. Iya. Itu Sekarang udah nggak ada yang 2 mili. 1 mili 4 tuh. Ditambah lagi sama amitriptilin. Amitriptilin obat apaan sih? Tahu tidur kali ya? Bukan. Ya pokoknya ada Pokoknya obat adalah itu yang nambahin ya, high-nya juga. Obat psikotik Dan gitu. itu sekian tahun gue jalanin tuh minum metadon, alprazolam, amitriptilin itu harus itu di mix tuh harus. Pokoknya itu udah paketan gue lah minum itu tuh. Dan jumlahnya nggak sedikit gitu. Kalau amitriptilin Amitriptilin gue pernah nyobain dan itu sebenarnya gampang berhentiinnya. Gitu. Yang susah memang benzonya. Nah itu tapi pengaruh banget tuh buat naikin rasa enaknya tuh si amitriptilin tuh. Jadi paketan gua tuh minum itu benzo alprazolamnya 4 mili, amitriptilinnya 2 sehari. Iya, sehari. Dan itu bisa nambah lagi si benzonya di malam hari. Oh iya. Karena kan lagi, gitu. sama aja dia toleransi badan juga jadi bisa naik dosis terus si benzo. Dan itu sekian tahun. Berapa tahun tuh? 5 tahun ada? Ada. Oke. Ada itu. Jadi ketergantungannya jadi beberapa jenis. Iya. Wah, itu ngeri itu. Jadi pada saat nggak dapet salah satunya tetap aja sakau. Nah itu yang akhirnya pengen berhenti. Wah gila, malah tambah parah. Iya, lu akhirnya bisa berhenti dengan nurunin dosis, tapering down itu. Tapi tapering down bukan berarti nggak sakau ya. Oh iya, ada tetap sakaunya. Tetap sakau. Cuman ya dilahap. Ada berapa lama? Sebulan mah lebih. Sebulan mah lebih. Itu sampai. Sekarang lu udah berapa lama nggak pakai benzo? Udah lama banget. Lama banget. Jadi sekarang pure metadon. Udah lama banget. Udah tahunan lah. Oke. Udah tahunan. Sip. Ya karena gue tahu banget si Chandra dulu emang begitu. Parah banget dulu. Dosis. Jadi harus tiga bahan itu harus ada dan harus diminum. Salah satunya nggak ada tetap masih sakau. Kalau sekarang itu rumah sakit nggak tahu ya, klinik metadon lo nggak tahu. Nah, awal tuh lucunya karena di luaran di mix seperti itu, PTRM rumah sakit tuh sempat nyediain alprazolamnya di meresepkan itu. Diresepkan. Nggak cuma diresepkan, minumnya
dapat juga gitu di Oh iya, PTRM-nya ya itu. diresepin kan, Kalau dokter di- yang nulis kan. Iya, maksudnya kalau diresepin kan kita nebus sendiri iya, nih. di nebus kliniknya sendiri. ada. Kalau enggak ini Di situ include. include. Ah. Nah, jadi lucunya dulu seperti itu. Ya nggak apa-apa dong daripada beli di pasar gelap. Benar. Cuman kan itu sebenarnya menyalahi aturan juga yang dia bikin sebenarnya kan. Kalau metadon kan harusnya metadon doang gitu. Ya, tapi kan Tapi sebenarnya akhirnya- ada Chan prosedur di awal-awal terutama orang yang pakai metadon itu susah Combine. tidur. Oh iya, susah tidur. susah tidur, Jadi ya. memang perlu dikasih obat untuk tidur, tapi nggak harus benzo gitu kan, Nah, ada obat iya, tidur yang lain kan. Itu udah beda karakteristik. Heeh. Jadi kalau dikasihnya benzo mah gitu. Chandra hari-hari ngapain sih? Maksudnya Ah iya kerja Chan, atau lu sehari-hari apa Chan? apa aja? Sekarang hari-hari di rumah saja. Di rumah saja. Bapak rumah tangga deh. Bapak Ngurus rumah anak. tangga saja. Gitu. Soalnya kemarin lagi pas sempat kerja ngedrop badan. Dan ini juga masih pemulihan. Pemulihan ya. Heeh. Tapi pada saat kerja itu, sorry Pat ya, Hmm. pada saat kerja itu kita kan tetap karena pasien metadon aktif ya, Yap. itu tetap pakai metadon kan yang sering terdengar itu kan dengan metadon orang tetap bisa produktif. Ya, bisa betul. kerja gitu. Itu dialami oleh saya. Dialami banget. Dialami banget. Jalanin. Iya. Jadi Gue positif pernah ya. kok waktu gue jadi pasien metadon itu gue ya kantor gue lumayan, gue cukup sering ditugasin kantor keluar kota gitu ya, dan untungnya itu kota-kota yang tersedia metadon. gitu kayak. Tapi tetap aja emang gue kayak misalnya di Bali gitu harus ke puskesmas Kute gitu, karena emang gue nginepnya di daerah Legian gitu kan. Tetap itu jadi hambatan Terus ya. ke situ pagi-pagi gitu. Tapi untungnya ya ada teman-teman yang ngebantuin gitu, dianterin. Hah? Pasar gelap. Nggak, dianterin ke kliniknya. Ngapain orang gue punya resep? Ngapain gue Nah pasar itu gelap? Oh. yang gua nggak ngerti itu yang paling ribet di Bandung, Pak. Iya di Bandung doang. Celananya cuma ada di Wah, Hasan Sadikin. Gua kan? di Jogja nih, di Ah. Jogja tuh sampai kalau sakit Nah, itu tuh dibawa di perawatnya nganterin ke rumah. karena kita memang lagi nggak berdaya, Ya, nggak bisa keluar. Gitu betul. Iya. Dan Betul. cuma satu-satunya kan klinik. Dan bisa kayak gini loh, kalau yang di Jogja tuh Hmm. kan itu harusnya setiap hari datang gitu kan. Tahu ini sakit, dia justru udah aja 3 hari jadi nggak bolak-balik. Itu tuh Oh, dosisnya disediain. Ya, itu kan tadi dia yang gua bilang. terucap baik gitu loh. Itu yang tadi gue bilang Chan, karena orang-orang klinik atau orang-orang program ini tahu ini harus seumur hidup, makanya layanan ini harus senyaman mungkin Nah, gitu. itu. Tapi kalau ya gua itulah brengseknya di Bandung gitu, malah yang harusnya simpel dipersulit, Pak. Itu yang kerasain. Iya. Kerasain sama gue tuh itu loh. Hmm. Padahal ya udah sekian belasan tahun gitu kok. Dan ini Tetap juga aja, Tri, kalau tetap. yang soal kerja ya, soal kerja itu misalnya gini, gue pernah nih waktu itu ke Oslo, Oslo Solo. Oslo Norwegia Norway. gitu. Gue dibawain waktu itu berapa botol ya, 7 gitu ya, 7 botol Metadon. Yang tablet. Agak yang sirup, Oh, yang sirup 7 Cuman kan botol. karena di luar ada juga yang ada tablet loh, yang gitu tablet. masalahnya. Dulu juga di Indonesia sempat ada, cuma sekarang udah nggak ada. Nah, sementara gue di sana itu 10 hari, berarti kan kurang 3 botol dong, gitu. Metadon itu sakaunya baru berasa sebenarnya setelah seminggu putus nggak minum. Gitu. Kalau misalnya 2 hari nggak minum obat atau 3 hari itu masih belum terasa wakas. Belum parah. Kerasa sih ada. Kerasa sih ada, cuma nggak parah. Yang parah-parahnya itu setelah makin seminggu. kerasanya Nah, tuh putus gitu. jatuh. Bener. Nah, jadi ya sebenarnya untuk produktivitas sih nggak ada masalah sebenarnya, bagus. Lebih baik kan? Lebih Lebih baik. baik daripada kita ketergantungan yang lain. Karena jelas pengambilannya ada di situ, barangnya pun nggak pernah tidak ada. Iya. Gitu loh. Iya. Tersedia gitu, benar-benar gitu kan. Sebetulnya Oke. untuk Apalagi ya? produktivitas sih. Apalagi Chan? Yang mau lo sampein Apa ya kalau di metadon? buat keluarga pasien gimana? Pasangan pasien gitu. Pasangan pasien sih nggak. Bini nggak lu ada. gimana?
nggak ada masalah. pengaruh apa-apa, justru Iya, apa saran lu ke pasangan pasien? ya didukung aja didukung lah. aja. Dukung aja lah, maksudnya itu buat kebaikannya kok, itu nggak nyalahin aturan. Iya. Maksudnya itu berdampak baik, nggak berdampak jelek gitu. Terus buat anak-anaknya pasien? Anak-anaknya pasien Kan udah ada nih, kayak misalnya ya gue sekarang jadi pasien metadon, anak gue aja udah kuliah gitu, apa yang lu sampein gitu ke anak-anaknya pasien kalau mereka udah gede, misalnya bokapnya udah umur berapa lah, ke anak gua gitu maksudnya. ya ke anak-anak pasien metadon Ya jangan sampai lah. jangan sampai apa. Kan udah minum nih. Anaknya udah minum atau bapaknya? Enggak, bapaknya yang udah minum. Ya nggak ada pengaruh apa-apa ke anak-anaknya mah. Tetap, maksudnya anaknya harus bersikap apa gitu kalau punya bapak yang pasien metadon. Nggak harus, ya biasa aja, normal aja Oke. sih. Bapaknya seperti ini ya udah gitu. Nggak banyak tuntutan kalau dari anak-anak yang, apalagi kalau udah gede ya. Iya, Apalagi itu dia maksudnya. kalau yang udah gede sih jangan sampai kayak bapaknya lah. Karena ada juga kan ini anaknya masih kecil, jadi si pasien ini nyimpen metadonnya. Diminum. Itu Karena sering minum di di kulkas, depan. nyimpen di kulkas, diminum. Ya itu anaknya. berarti OD gitu. lebih hati-hati aja kalau punya anak kecil ya. Punya anak kecil karena sering lihat bapaknya minum, Bapak atau ibunya ya. apalagi warnanya merah seperti sirup, seperti minuman enak gitu. Lebih hati-hati nyimpennya. Dan aja lah. naruhnya juga kalau bisa di atas itu ya. Ya, Lebih di tempat-tempat yang ya, tidak terjangkau anak kecil. karena itu obat keras sih. Apalagi Gitu. Chan? Terus masalah metadonnya apa ya? Untuk ya itu sih yang gue bingungin, setiap layanan beda ya. Tiap kota beda gitu. Yang lo harapin Nah. apa dari layanan di Bandung? si dokter yang ada di PTRM-nya itu lebih mengetahui tentang adiksi. Itu lebih baik. Karena waktu zaman gua pertama kali metadon, karena si dokter itu emang belum tahu mengenai adiksi, malah mereka tuh belajar dari kita gitu. Dan dokter itu nggak tiap tahun lah, nggak tahu berjangka waktunya kapan, berganti-ganti juga gitu loh. Iya. Karena gua udah belasan tahun di PTRM itu udah beberapa kali ganti dokter, yang akhirnya kita harus ngejelasin lagi dari awal kalau ketemu dokter Apalagi itu. rumah sakit Hasan Sadikin nggak dibekali dokter yang pengganti, nggak dibekali tentang adiksi kurang juga. apalagi di gitu Hasan loh. Sadikin itu residen rumah sakit pendidikan. Jadi banyak kita dokter yang lagi magang kok. Nah, kita ngeluhin kerasa, kan kita kadang-kadang ada yang kerasa inilah. Jadi si dosis tuh kadang-kadang pernah juga itu nggak tahu efeknya kenapa, akibat apa, alasannya kenapa. Setelah sekian lama gue minum di zona nyaman, angka dosis sekian, pernah gue ngalamin minum tapi kok sakau gitu loh. Yang harusnya padahal udah sekian tahun minum segitu tuh nggak sakau. Ternyata pada hari itu kok keringat kayak orang sakau lagi. Dan itu nggak hari itu aja, bisa nyampe seminggu loh. Itu kenapa tuh, Chan? Nah itu gua nggak ngerti kenapa sampai gua yaudah salah nakar gitu kan. Nah akhirnya konsultasi katanya mungkin tubuh kita yang lagi jelek, katanya daya tahan tubuh kita yang lagi rendah, drop. Jadi si metadonnya kurang berasa meskipun sekian tahun padahal udah dapat dosis yang nyaman. Nah itu bisa terjadi gitu loh di pribadi ya. Nggak tahu kalau di orang itu bukan lain. lo gara-gara minum evaviren itu? Enggak. Kalau evaviren kan udah jelas. Ini nggak jelas. Ini nggak ujuk-ujuk gitu. Gua pada saat itu evavir minum dan udah nyaman, dosisnya pun udah nutup gitu sekian tahun. Tapi ada momen pada saat itu kok keringat dingin,
kok ngegigil, kayak wakas. Kenapa ya gitu? Apakah salah nakar itu dari PTRM-nya atau apa? Enggak. Dan akhirnya kan gua cek, gua konsul, nggak ada kesalahan di situ gitu loh. Nggak tahu kenapa. Dan itu bisa sampai berhari-hari loh. Oh iya. Ya kemarin gue juga ngobrol sama atau mungkin juga kalau misalnya kita lagi flu atau apa juga kadang-kadang ngefek juga. Oh gitu. Si meta. Tapi lu dapat penjelasan nggak itu dari dokternya kalau lagi flu atau apa? Enggak. Si dokter itu nggak hanya ada. Mereka justru nggak tahu. Mereka justru dapat ini berita baru. Kok yang asalnya udah nyaman kok bisa ngerasain sakau lagi. Ternyata ya dari tubuh kita yang ngedrop atau kita lagi timbul penyakit apa yang akhirnya kayak ngerasa sakau, ngerasa kurang minum metadon loh. Gini, gitu. Gue kemarin ngobrol sama pasangan pasien metadon karena pasangan itu yang boleh ngambil dosis kan, gitu. Doi dia ngomong gini. Jadi si alat penakar itu tuh udah dari awal PTRM ada nggak pernah diganti. Si alat penakar itu awal tuh tahun 2006 berarti ya, di Hasan Sadikin. Alat penakarnya tuh nggak pernah diganti, gitu si dispensernya, gitu. Itu pengaruh. Ya iyalah, gila udah alat itu udah 15 tahun. Tapi kan yang dia kan track untuk dosisnya. Yang keluar kan sejumlah dosis yang kita pengen, yang sesuai dengan. Tetap aja kalau itu udah dipakai belasan tahun mah, berarti ya harusnya diganti lah gitu. Ya. Berapa sih harganya yang kayak gituan? Maintenance lah ya. Nah mungkin berapa juga sih harganya yang kayak gitu? Mungkin juga itu pengaruh yang kayak gitu. Soalnya kan dari situ cuma suka ngelos gitu kan kadang. Iya. Nah si itu cuma diganti ke botol yang baru. Tapi si alat penakarnya tetap yang itu dari dulu gitu. Itu belilah. Kecuali merusak masa gitu. sih nggak punya duit. Nah eta yang gitu gitu loh. Itu jadi hal baru buat mereka gitu loh. Kok bisa katanya? Apa malah kita ntar ditanyain balik, apakah kamu ada pakai putau kemarin? Enggak, gue bilang gue nggak pakai apa-apa, cuman kok ngerasa mungkin dari badan kita lagi ngedrop yang akhirnya ini tuh jadi bekerja lebih banyak. Jadi nggak 24 jam gitu. Oke. Seperti itu. Yang jelas Bandung sih sebenarnya bukan ngejelekin, tapi gue pernah nyobain minum metadon di Tasik, gue pernah nyobain minum di Jogja, gue pernah nyobain minum di Jakarta, nggak seribet yang ada di Bandung. Dan itu pun keluar juga dari mulut yang dari luar kota. Misal datang ke sini, loh kok di Bandung kayak gini? Riweuh Pak, asli riweuh. Kayak yang harusnya bisa simpel dipersulit. Tapi kalau yang kerasa sama gua pada yang dari Bandung datang ke Jogja kok enak banget gitu loh. Dari sambutannya, pelayanannya, terus kalau kita sakit dianterin, kekurangan uang itu pun juga bukan dimasalahkan. Jadi oh ya udah ntar kesini tinggal apalagi itu udah tahu pasien lama ya. Ini enggak, gue baru aja misalnya yang baru aja kalau misalnya kurang uang ya udah besok kan kesini lagi. Itu tanggapannya enak gitu loh. Cuma ya itulah untuk Bandung ya. Karena bukan dari mulut gua aja, dari orang luar kota yang datang ke sini yang akses di Bandung pun kok di Bandung seperti ini. Iya banyak kok yang teman-teman gue yang Jakarta yang pasien metadon datang ke Bandung emang ribet. Nggak nyaman mereka gitu. Nggak nyaman gitu. Beda kalau kita datang ke kota lain yang lebih enak. Oke deh. Chandra, makasih banyak ya teman-teman. Sami. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Thank you. Dah.